Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya ya. Pemirsa stasiun TV SMP Negeri 1 Ponorogo, khususnya siswa-siswi SMP Ponorogo kelas 9 yang saat ini sedang belajar PJJ ya. Pelajaran kali ini memasuki mata pelajaran IPA ya. Oke. Untuk belajar IPA kali ini kelas 9 ini bersama dengan saya ya, tentunya kalian masih kenal dengan saya ya. Iya. Ya. Saya ya mungkin bagi yang lupa, saya memperkenalkan diri ya, nama saya adalah Suryono ya. Oke. Kalian sudah mempunyai buku seperti ini ya. Ya, buku ini kalian sudah dapatkan dari perpustakaan kemarin, sudah didapat semua kan? Untuk itu mari kita gunakan buku ini sebaik-baiknya sebagai sumber belajar kita ya. Nanti kalian bisa mungkin membaca dari buku tersebut sebagai pengganti kita saat tatap muka. Oke ya. Kita lanjutkan. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada semester 1 kali ini ya. Nah, materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini yang pertama adalah tentang sistem reproduksi pada manusia, kemudian sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini adalah materi biologinya. Kemudian materi fisikanya di sini mulai dari listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan listrik dinamis. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti pada semester 1 ya. Nah, untuk itu kita mulai yang bagian pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Ya, sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi istilah lainnya adalah perkembangbiakan ya. Kalian mungkin di kelas 7 sudah pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, salah satunya adalah reproduksi atau berkembang biak ya. Di sini manusia juga mengalami reproduksi yang nanti kita akan belajar di sini bagaimana terjadinya reproduksi pada manusia dari organ-organnya, proses nanti fertilisasi, kehamilan dan sebagainya. Dan di sini nanti kalian jangan menganggap ini sebagai konten porno atau hal-hal yang tabu, karena ini adalah sesuatu yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pelajari. Nah, tentunya di situ kalian harus bijaksana, tidak menyalahgunakan nantinya ya. Oke. Kita lanjut. Berikutnya adalah mengenai kompetensi inti atau KI, kemudian KD atau kompetensi dasar. Kompetensi inti ini memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya ini yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata ya. Kemudian kompetensi dasar ya. Paling tidak ada namanya dasar kompetensi, berarti kemampuan dasar yang harus kalian dapatkan dari mempelajari bab ini. Yang pertama pada aspek pengetahuannya menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi ya. Jadi kalian nanti pada ini harus bisa menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Selain kalian mengetahui tentang alat reproduksi, gangguan, dan yang terpenting adalah penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian pada aspek keterampilannya ini nanti menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Jadi kalian nanti harus mencari informasi dari berbagai sumber, mungkin bisa dari internet, mungkin bisa dari wawancara pada ahlinya, ini terkait tentang kesehatan dan upaya pencegahan pada gangguan daripada
organ reproduksi ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti setelah belajar ini kalian dapat membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita. Ya, kemudian ini siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita. Ya. Untuk itu kita mulai materi kita. Silahkan kalian bisa buka buku kalian itu mulai dari halaman halaman 1 kalian bisa membukanya ya, halaman 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke. Ya. Nah, pada bab ini diawali dengan pembelahan sel ya. Pembelahan sel ya. Jadi sel ini terus mengalami pembelahan. Kalian di kelas 7 dulu sudah belajar tentang organisasi kehidupan. Yang paling kecil adalah sel. Nanti dari sel akan membentuk jaringan akan membentuk organ akan membentuk sistem organ nanti akan membentuk satu individu. Nah, sekarang kita lihat dari selnya aja. Nah, pada bagian sel ini kita lihat akan mengalami pembelahan terus ya. Nah, mengapa sih sel kok mengalami pembelahan? Jadi kalau kita lihat ini ada paling tidak ada 3 alasan. 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan ya. Ciri dari makhluk hidup satu adalah pertumbuhan ya. Yang kecil jadi besar, yang pendek jadi tinggi ya. Seperti tanaman yang kita tanam dari kecil dia menjadi besar, menjadi tinggi dan sebagainya. Kita yang dulu kecil sekarang sudah sebesar gini itu karena mengalami pertumbuhan. Nah, yang pertumbuhan itu apa yang terjadi pada pertumbuhan? Pertumbuhan itu terjadi pembelahan pada sel-sel penyusun tubuh kita ya, semakin bertambah banyaknya, jumlahnya semakin bertambah, ukurannya juga. Kemudian yang berikutnya yaitu perbaikan. Nah, perbaikan, pernah kalian mengalami luka? Nah, setelah beberapa hari, beberapa saat itu dia menutup. Nah, jaringan yang rusak ketika luka itu kan rusak ketika terluka. Nah, itu bisa nanti tumbuh kembali ya. Itu karena apa? Karena sel tadi mengalami perbaikan ya. Ketika terjadi perbaikan itu ada pembelahannya sel tadi sehingga bisa membentuk jaringan yang menutup luka. Kemudian reproduksi. Nah, reproduksi ini juga alasan mengapa sel ini mengalami pembelahan ini karena untuk bereproduksi, untuk berkembang biak, yaitu di dalam pembentukan di sini adalah sel-sel gamet atau sel kelamin ya. Kalau pada tumbuhan mungkin pada pembentukan spermatozoid ya, pada serbuk sari, dan juga pada pembentukan sel telur pada bakal biji, pada bakal buah. Kalau pada hewan ini pembentukan spermatozoa dan juga ovum ya. Oke, itu mengapa sel mengalami pembelahan. Nah, sekarang kita lihat pembelahan sel di sini dibedakan menjadi 2 ya. Ada pembelahan mitosis dan ada juga pembelahan namanya meiosis ya. Ya. Pembelahan mitosis dan meiosis. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Dari pembelahan mitosis ini yang paling atas ini adalah gambar sel induk atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai parent cell atau itu orang tua dari selnya ya. Nah, kemudian dia mengalami ini DNA replicate ya. Di sini DNA-nya mereplikasi, membentuk mengganda gitu. Kemudian nanti akan terjadi pemisahan sehingga terjadi 2 sel. 2 sel di sini dengan jumlah kromosomnya. Kromosom itu yang mana? Itu yang ada di dalam inti sel, itu ada digambarkan dengan warna merah dan hitam. Ya, mungkin warnanya beda-beda gitu ya. Ini ada warna untuk memudahkannya karena ini sifatnya mungkin abstrak ya. Ini merah dan hitam. Ini ada sepasang-sepasang. Nah, pada anak sel, ini pada anak sel yang di bawah ini juga didapatkan di sini juga sepasang-sepasang. Ya, jadi jumlah kromosom antara
sel induk dan sel anak ternyata di sini adalah sama, itu pada pembelahan mitosis ya. Pada pembelahan mitosis itu jumlah sel ya, jumlah kromosom pada sel induk itu jumlahnya sama dengan jumlah kromosom pada sel anak ya. Ini pada sel anaknya ada 4, kita lihat sel induknya juga ada 4 ini. Nah, itu jumlah kromosomnya. Terus dari satu sel induk dia mengalami terbelah menjadi 2 anak sel. Itu pada pembelahan mitosis. Nah, sekarang kita lihat pada pembelahan meiosis. Ini sel induknya sama ya, kromosomnya ada 4. Dia mengalami duplikasi atau penggandaan, kemudian mengalami pembelahan. Nah, di sini tahapnya lebih panjang, sehingga di sini dapatkan dihasilkan pada akhirnya ada 4 ya, ada 4 sel anak. Yang kalau kita lihat jumlah dari kromosomnya, sel induknya ada 4, pada sel anak sini cuma ada 2. Nah, jadi kromosomnya tidak berpasangan, yang hitam 1, merah 1. Kalau di sini hitam 2, merah 2, ini berpasangan atau kita sebut sebagai diploid yang berpasangan, dilambangkan dengan 2N ya, jadi 2N, N-nya huruf kecil. Nah, sedangkan pada hasil dari meiosis di sini dihasilkan sel 4 sel anakan dengan kromosom yang tidak berpasangan atau dikatakan haploid ya, dilambangkan dengan N. Nah, itu perbedaannya. Nah, selain dari jumlah sel anak dan jumlah kromosom yang dihasilkan, mitosis dan meiosis juga bisa kita lihat dari tahap-tahapannya. Nah, kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 5. Di halaman 5 kalian bisa melihat itu ada tahap dari mitosis, kemudian di halaman 6 ada tahap-tahap dari meiosis ya. Kita lihat nah ini. Ya. Pada tahap mitosis ini yang sebelah sini ini adalah mitosis ya. Ini ada profase, metafase, anafase, telofase. Profase itu persiapan dia akan membelah ya, dia mengalami tahapan namanya interfase ya, kromosom mengganda kemudian memadat, kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Di membran intinya nanti rusak sehingga dia kromosomnya bisa keluar. Nah, di sini kromosom akan berjajar pada bidang pembelahan atau disebut juga ada juga bidang ekuator pada tengah. Nah, pada tahap ini namanya adalah metafase. Meta itu di tengah-tengah. Kemudian setelah mengatur ini, nah ini di bagian ujung ini ada namanya sentriol. Sentriol ini yang nanti akan menarik kromosom-kromosom ke kedua ujungnya. Nah, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini pada saat ini namanya adalah anafase. Jadi terjadi perpisahan kromosom pada anafase. Nah, setelah terpisah nanti di tengah ini akan terbentuk bidang yang membatasi antara sel yang satu dan satunya, sehingga nanti ini akan membentuk nama sitokinesis dan kemudian akan membelah menjadi 2. Yang tahap ini namanya adalah telofase. Ini nanti pemisahan sel. Yang tadinya 1 sel sekarang akan menjadi 2 sel. Di sini membran intinya akan terbentuk kembali. Ya. Oke, ya. Ini terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid, artinya kromosomnya punya pasangan. Kemudian kita lihat pada samping sebelah sini, ini adalah tahap atau proses dari pembelahan meiosis. Nah, ini tahapnya lebih panjang. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, setelah telofase kalau pada meiosis berhenti, di sini mengalami pembelahan lagi profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Nah, ini. Nah, sehingga dihasilkan nanti 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Nah, atau di sini N saja ya. Nih, jadi prosesnya hampir sama, cuma di sini lebih panjang. Ada 2 tahapan ini pada proses meiosis. Atau mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel berikutnya. Ini mengenai perbedaan antara
pembelahan mitosis dan meiosis. Oke. Ya, ini adalah perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, kita lihat yang pertama adalah dari tujuannya. Tujuan pada pembelahan mitosis ini untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Nah, ini. Dan juga mengganti sel-sel yang rusak. Ya, itu jadi untuk pertumbuhan dan perbaikan itu pembelahannya adalah secara mitosis. Sedangkan pada meiosis ini adalah untuk pembentukan sel kelamin atau kita sebut sebagai reproduksi tujuannya. Ya, jadi tujuannya mitosis itu untuk pertumbuhan dan perbaikan ini terjadi pada sel-sel tubuh atau orang menyebutnya sebagai sel somatis. Nah, sedangkan pada meiosis ada sel kelamin atau gonad ada juga menyebutnya. Nah, tempat terjadinya pada pertumbuhan ini terjadi di jaringan meristimatis pada tumbuhan ya, terjadi pada jaringan meristem ya, jaringan kelas 8 pernah belajar jaringan meristem yang senantiasa tumbuh. Ini misalnya pada ujung batang, pada ujung akar, pada kambium, itu kalau pada tumbuhan itu terjadi pembelahan mitosis. Kalau pada hewan ini pada sel-sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan pada meiosis ini terjadi pada kalau tumbuhan itu terjadi pada benang sari dan putih ya. Sedangkan pada hewan ini terjadi pada alat kelamin ya. Kemudian tahapnya tadi barusan kita lihat di sini tahapnya pada mitosis terjadi lewat satu rangkaian tahap saja yaitu profase, metafase, anafase dan telofase. Nah, di sini kalau pada meiosis ya seperti tadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Yang kemudian meiosis keduanya ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Ya, jadi kalau urutannya sih hampir sama ya namanya ya, cuma di sini karena terjadi 2 kali ada 1 dan 2-nya. Kemudian terjadi 1 kali pembelahan yang diawali interfase, sedangkan pada meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan tanpa interfase. Kemudian hasilnya, ya, perbedaan di hasilnya ini kalau pada mitosis hasilnya seperti tadi dikatakan 2 sel anak yang identik dan memiliki jumlah kromosom seperti pada sel induknya atau diploid ya, 2N. Sedangkan 4 sel anakan yang berbeda ini pada meiosis memiliki setengah dari jumlah kromosom seperti sel induknya. Jadi jumlah kromosomnya separuhnya dikatakan sebagai haploid ya. Oke, nah itu perbedaannya ya, jelas ya perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis baik mengenai tujuan, tempat terjadinya, tahapan pembelahan dan hasil ya. Silahkan mungkin kalian bisa men-screenshot terlebih dahulu tentang perbedaan keduanya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu mengenai mitosis dan meiosis yang terjadi pada manusia. Kita lihat, atau pada hewan juga boleh ya bersama ya. Nah, kita lihat di sini meiosis pada manusia, karena kita bicara tentang reproduksi pada manusia, maka kita lihat pada meiosis pada manusia. Ini terjadi pada peristiwa spermatogenesis dan oogenesis. Ya, spermatogenesis adalah pembentukan sperma atau sel kelamin jantan, sedangkan oogenesis ini adalah pembentukan ovum atau sel telur atau sel kelamin betina. Nah, di sini dilihat dari sel induknya adalah spermatogonium, pada oogenesis sel induknya adalah oogonium. Ini semuanya dilambangkan dengan 2N, artinya kromosomnya berpasangan.
Nah, kemudian membentuk spermatosit primer, ini oosit primer. Nah, baru dia akan mengalami di sini pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, sedangkan sel telur ini akan menjadi oosit sekunder dan satu lagi adalah badan polar. Ya, badan polar di sini ya. Kemudian di sini dari spermatosit sekunder akan mengalami meiosis kedua, nanti membentuk 4 sel spermatid ya. Sedangkan dari oosit sekunder nanti akan membentuk 1 buah ootit dan badan polar. Jadi pada hasil akhirnya di sini pada spermatogonium dihasilkan 4 spermatid, sedangkan pada oogenesis dari 1 oogonium dihasilkan 1 ootit dan 3 badan polar. Kemudian setelah mengalami pematangan, yang ini akan membentuk 4 buah sel sperma dari 1 sel spermatogonium, sedangkan dari oogonium, dari sebuah oogonium itu nanti akan cuma jadi 1 sel telur. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, ini pada meiosis yang terjadi pada manusia, jadi pada pembentukan sel kelaminnya ya. Nah, kita lanjut berikutnya, yaitu ya, kita masuki tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Kita lihat pada pria, ini alat reproduksi pria. Yang kita bedakan nanti ada organ reproduksi dan ada juga kelenjar reproduksi. Nah, organ reproduksi ini dibedakan menjadi 2, ada organ luar, ada organ dalam. Sedangkan kelenjar reproduksi ini nanti ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper atau bulbouretra ya. Kalian bisa melihatnya di buku kalian itu pada halaman 7 ya, pada mulai halaman 7 kalian bisa membuka bukunya, nanti kita lihat ya. Nah, ini nama-namanya tadi, nama-nama organnya, ada organ luar, ada organ dalam ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Oke. Nah, kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini tadi yang namanya organ luar. Organ luar itu ini, ya, ini dan ini ya. Dikatakan tadi organ luarnya adalah penis. Penis ini batang ini ya. Ini seluruhnya dari ujung sini sampai pangkal sini namanya penis. Nah, kemudian skrotum ya. Ya, skrotum ini adalah kantong yang membungkus ini ya, yang berbentuk kulit berlipat-lipat, kalau di buku kamu diterangkan gitu ya. Ya, di situ skrotum. Nah, ini ada berada di bawah penis, ini berbentuknya kulit yang berlipat-lipat di situ. Atau ada juga menyebutnya mungkin di situ ya kantong ya, kantongnya gitu ya. Seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum ya. Sedangkan ada juga yang menamakan penis ini adalah sebagai zakar gitu ya. Ya, zakar ini atau penis, makanya ini kalau dalam bahasa Arab ada muzakar, yang punya zakar itu adalah laki-laki gitu ya. Ya, ini. Nah, di sini bagiannya nanti bagian penis ini ada gland penis atau kepala penis, di sini adalah batangnya, ini yang di sini ada jaringan erektil yang nanti bisa berubah ketika dia terisi aliran darah ya, yang tadinya mungkin lemes gini bisa menjadi kaku gitu ya. Nah, di sini pada bagian kepalanya ada bagian kulit yang menutup, ini yang namanya adalah kulup ya. Ya, atau ada juga menyebutnya prepus ya gitu kalau dalam bahasa ilmiahnya. Yang di sini kalau kita disunat ini dibuang kulupnya ini ya, kulit yang membungkus kepalanya ini ya, supaya terjaga kebersihannya ya. Karena di sini nanti ada lubang di sini yang tempat pembuangan air kencing atau urin ya juga. Nah, kemudian itu bagian luar, kemudian bagian dalamnya kita lihat di sini ada yang namanya ini adalah testis. Testis itu yang bentuknya seperti telur. Ini jumlahnya ada sepasang, 2 kiri dan kanan ya. Ya, besarnya sama lah gitu ya. Kalau yang normal, nah kepada yang gangguan mungkin ada yang besar sebelah dan sebagainya. Tapi di sini walaupun satu ini juga berfungsi. Ya. Ini kita sebutkan alatnya dulu. Kemudian ada namanya saluran. Di sini saluran sperma itu ada 3 macam. Kita lihat ada yang nempel di testis. Ini namanya adalah epididymis.
Ya ini. Kemudian ada yang ke atas melengkung. Nah, ini namanya adalah saluran vas deferens. Ini yang panjang ini vas deferens, yang menggulung-gulung nempel di testis namanya adalah epididymis. Nah, kemudian nanti akan masuk ke sini. Ini ada saluran yang ada di dalam penis. Nah, ini sampai keluar. Nah, di sini ini saluran ini namanya adalah uretra. Nah, uretra ini adalah saluran yang berada di dalam penis ya. Itu adalah saluran sperma. Nah, selain untuk saluran sperma, uretra ini juga berfungsi nanti sebagai saluran pembuangan urin ya. Ya, pembuangan urin atau di situ kita ya urin atau kencing gitu ya bahasa ilmiahnya. Bahasa yang kita kenal sehari-hari. Oke, kita lihat ya, kita lihat gambarnya lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat berikutnya yaitu kelenjar reproduksi. Ini ada ya tadi diterangkan ada 3. Ini di bawah kantong kemih atau di bawah kandung kemih. Ini namanya vesicula seminalis ya, vesicula seminalis. Kemudian di bawahnya ada kelenjar prostat. Ya, kemudian ada di pangkal dari uretra ini ada kelenjar Cowper atau ada juga nyebutnya sebagai bulbouretra. Nah, ini adalah gambar tampak samping dari alat reproduksi pria, sedangkan ini adalah gambar tampak depan. Jadi kalau dari depan atau dari atas begini bentuknya ya. Ini testisnya, yang itu kalau kita lihat di bagian sini ini ya. Epididymis itu yang nempel, kemudian ini adalah vas deferens. Kemudian ini adalah kantong kemih atau vesicula, di sini adalah kantong kemih ya, atau vesica urinaria. Nah, di bawahnya ini ada namanya adalah vesicula seminalis ya, yang kemudian nanti ada kelenjar prostat, dan di sini ada 2, ini adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra ya. Oke. Nah, itu tentang identifikasi dari organ reproduksi pada pria. Nah, kita lihat sekarang fungsi dari organ-organ tersebut. Ya. Sekarang kita lihat fungsinya. Fungsi dari testis. Ya. Testis ini adalah untuk penghasil sperma, ya, menghasil sel kelamin jantan. Nah, selain menghasilkan sperma, ini juga pada testis sebagai penghasil hormon testosteron, ya. Pada pria yang sudah mulai remaja, ini menginjak dewasa, ini akan testisnya berfungsi menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron yang nanti akan mempengaruhi tanda-tanda kelamin sekunder pada seorang pria. Apa sih tanda-tanda kelamin sekundernya? Ya, itu misalnya apa? Perubahan suara, ya, tumbuhnya bulu-bulu di daerah tertentu, itu adalah salah satu atau beberapa tanda tentang tanda kelamin sekunder yang itu dipengaruhi oleh hormon testosteron ya, yang dihasilkan oleh testis selain menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan. Kemudian epididymis yang nempel di testis tadi ini sebagai tempat pematangan sperma, jadi sperma bentuk dimatangkan dulu di sana. Kemudian vas deferens ini saluran sperma dari testis ya, yang nanti akan disambungkan dengan uretra. Nah, uretra ini saluran sperma dan urin yang berada di dalam penis. Nah, penis ini alat untuk memasukkan sperma ke alat reproduksi wanita ya, atau alat kopulasi orang menyebutnya ya, untuk memasukkan sperma ke alat reproduksi wanita. Nah, kemudian skrotum atau pembungkusnya tadi ini akan mengatur suhu testis ya. Suhu testis, kalau dia dingin dia akan mengkerut gitu ya. Kalau cuaca panas dia akan mengendor gitu ya. Oke, itu pengatur suhunya adalah skrotum selain melindungi. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu alat reproduksi wanita. Ini juga dibedakan. Nanti ada organ reproduksi luar dan organ ini dalam, ini harusnya ini luar, yang ini dalam. Organ reproduksi luar itu ada vulva. Vulva itu celahnya gitu ya.
Kemudian ada labium, misalnya adalah bibir gitu ya. Kemudian organ reproduksi dalam, ini yang tidak kelihatan. Kalau yang luar tadi kelihatan, ini yang dalam ini tidak kelihatan dari luar. Itu ada ovarium, atau ada orang menyebutnya adalah indung telur. Kemudian ada tuba falopi atau oviduk, atau orang juga menyebutnya sebagai saluran telur. Kemudian ada uterus atau rahim, dan ada juga vagina gitu ya. Itu alat-alat reproduksi pada wanita. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambarnya. Nah, di sini ya. Ini pakai bahasa Inggris ya, jelaskan dulu lah ya. Ya di sini. Di sini ada vulva tadi adalah celahnya di sini ya. Kemudian ada labium itu yang ada di pinggirnya. Di situ ada labium mayora, labium minora. Berarti di sini adalah ada bibirnya tadi ya. Ya, yang kelihatan dari luar. Yang lainnya tidak kelihatan dari luar. Tadi ada ovarium. Nah, ovarium atau indung telur ini jumlahnya ada 2, kiri dan kanan. Ini bagian ini ya. Kalau kita lihat dari depan itu kayak gini. Ya, bukan ini gambar kepala banteng, bukan. Tapi ini adalah alat reproduksi bagian dalam pada wanita. Ini adalah indung telur tadi atau ovarium. Kemudian ini ada saluran telur atau disebut juga oviduk, ada juga menyebutnya tuba falopi. Nah, kemudian di sini ada rahim, ya, rahim atau disebut juga uterus. Nah, kemudian di sini ada serviks itu adalah leher rahim. Ya, kan di sini bentuknya di sini. Ya. Kemudian akan bermuara di sini namanya vagina. Nah, vagina ya di sini ini vagina. Ya. Nah, jadi di sini kalau pada vulva pada seorang wanita ini vulva ini ada lubangnya 2. Yang ini adalah vagina, yang satunya adalah sini vagina, yang ini adalah uretra. Ya. Ini dari kandung kemih, ini keluar uretra. Kemudian di sini dari ovarium, kemudian indung rahim ini nanti akan bermuara pada vagina ya. Ya. Kalau pada pria di sini jadi 1, pada uretra juga jadi saluran sperma, tapi kalau pada wanita tidak. Di sini ada 2 tempat, ada uretra sendiri dan vagina tersendiri juga. Oke, itu ya gambarnya. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Ya. Fungsi dari ovarium ini akan menghasilkan sel telur ya. Kalau pada wanita yang sudah mencapai remaja atau akhir balik, yang sudah pernah mengalami menstruasi, nah itu sudah menghasilkan sel telur ya. Sel telur. Ya, sel telur tadi dihasilkan oleh ovarium ya. Jadi dari peristiwa oogenesis nanti dihasilkan sel telur tadi. Itu penghasilnya adalah ovarium namanya, yang berada di kiri kanan tadi. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi atau juga menyebutnya saluran telur. Ini nanti merupakan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Itu nanti terjadinya di saluran telur ya. Kemudian uterus atau rahim adalah tempat pertumbuhan embrio. Jadi dari zigot yang terbentuk nanti akan tumbuh dan berkembang sampai menjadi janin yang siap dilahirkan, itu di dalam rahim atau uterus. Kemudian vagina ini adalah sebagai alat kopulasi di situ ya. Jadi tempat memasukkannya sel kelamin jantan itu juga lewat vagina, dan juga merupakan jalan melahirkan bagi bayi yang akan dilahirkan. Oke, anak-anak sekalian, itu penjelasan mengenai organ reproduksi pada wanita. Ya, saya kira mungkin pertemuan kita kali ini cukup di situ ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nantikan pertemuan berikutnya yang nanti kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan juga perkembangan embrio di dalam tubuh seorang ibu nanti yang siap melahirkan. Bagaimana kamu berada di dalam dulu begitu. Peristiwanya nanti akan kita bahas pada pertemuan kita yang berikutnya.
Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya kira sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.